Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Disa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Baiklah, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia ialah proses yang dilakukan untuk menemukan, mencari, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Rekrutmen sumber daya manusia merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Menurut Mardianto 2014, tahapan rekrutmen di banyak perusahaan menggunakan alur atau tahapan yang hampir sama. Bila kita skemakan tahapan rekrutmen berdasarkan alurnya ada 3. Yang pertama, sourcing process, yang kedua, selection process, yang ketiga, user process. Sourcing process ialah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber-sumber yang tersedia. Metodenya menggunakan internal resourcing dan external resourcing. Yang kedua, selection process ialah proses untuk menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria yang ada. Yang ketiga, user process ialah proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia, diperoleh di antara kandidat yang telah lolos dari proses seleksi. Seleksi sumber daya manusia ialah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Seleksi ini berfungsi untuk memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan posisi yang tersedia dalam suatu perusahaan. Menurut Hasibuan 2010, seleksi perlu ditetapkan dengan cermat berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan menempatkan yang tepat. Adapun tahapan seleksi, yang pertama, seleksi surat lamaran, yang kedua, pengisian belangko lamaran, yang ketiga, pemeriksaan referensi, yang keempat, wawancara pendahuluan, yang kelima, tes penerimaan, yang keenam, tes psikologi, yang ketujuh, tes kesehatan, yang kedelapan, wawancara akhir oleh atasan langsung, yang kesembilan, memutuskan diterima atau ditolak. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.